Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi sama saya Gai Lesmana, channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Pada sesi ini kita jumpa di episode Kumis, Kupas Misteri. Episode ini kita akan mengupas misteri atau mengupas mitos-mitos, atau kita bercerita lebih bercerita santai tentang mitos dan misteri ya. Betul, karena di sesi ini kita tidak akan menceritakan sebuah kisah dari teman-teman The Mythos semua. Di sesi ini kita akan menceritakan tentang pengalaman kita nih selama di belakang layar, seperti apa, ada kejadian apa, setelah menceritakan semua cerita-cerita. Ya. Nah, dan tak lupa kita ingatkan kembali untuk dukung terus channel The Myth Official agar kami dapat berkembang, agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten terbaru di channel The Myth Official. Dan tak lupa, saya Ozil Sani, jangan lupa terus dukung The Myth Official agar kami terus bersemangat untuk membuat cerita-cerita, channel-channel, ataupun cerita-cerita pribadi yang langsung boleh cerita langsung di sini. Ya, kalau sumber juga boleh langsung cerita di tempat kami ya. Iya. Kita gampang sekali lah untuk sobat-sobat The Mythos yang ingin menceritakan pengalamannya ya. Betul, langsung aja ke studio ini. Enjoy aja kita ngobrolnya. Nah, dalam kali ini kita akan coba ngupas tentang misteri apa nih, Bang Ojil? Mungkin cerita dari teror arwah Lasri aja dari Kang Gali aja sendiri nih yang merasakan. Bisa diceritain Kang Gali? Oh iya nih, sobat The Mythos semua, pengalaman behind the scene dari cerita Lastri ya. Ini kan cerita ini dikirimkan oleh teman The Mythos yang kita sebut saja namanya Andre. Yang ceritanya itu ada di daerah Garut Selatan. Tuh. Garut Selatan. Jadi ketika proses pembuatan pengolahan skrip yang dikirimkan oleh Andre ini, itu ada kejadian. Karena waktu itu kita syuting jam berapa ya? Hampir beres sampai jam setengah 12, jam setengah 1 ya? Setengah 1 malam baru gitu. Beres, dan memang sekali. Perjalanan lokasi rumah saya ke studio itu lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Jauh, jadi memang ya udah mau hujan ya, pada satu hujan jadi menambah. Itu pas malam Jumat loh. Iya, pas malam Jumat kejadian. Kita tag malam Jumat, lalu pas mau pulang hujan. Jadi singkat cerita, waktu tag pertama arwah Lasri yang bagian ke-1 itu, setelah diceritakan pas malam Jumat, keesokan harinya kebetulan kan istri saya itu sama anak ada di rumah kan, ada di rumah. Nah, ketika waktu saya bikin mengolah lagi narasi yang part keduanya, itu kejadian waktu besoknya itu jam 8 malam lah, jam 8 malam ya. Kebesokannya ya? Iya, besokannya. Jadi pas jam 8 malam itu saya coba kan merangkum lagi apa yang ceritakan oleh Andre ini ya. Saya rangkum lagi, itu hampir nggak kerasa waktu saya hampir bikin ngerangkum itu hampir sejam setengahan lah, sampai jam setengah 10. Nah, tapi di jam setengah 10 itu sobat The Mythos, ketika saya ngetik gitu ya, ngetik di laptop itu, tapi nggak tahu kenapa pundak saya ini berat gitu, berat seperti ada yang pundak saya itu berat gitu, dan memang terasa dingin, saya coba udahlah, dan memang waktu itu saya juga orangnya nggak terlalu berani ya, jadi agak sedikit tegang gitu ya, karena memang cerita yang dikirimkan oleh Bro Andre ini luar biasa gitu ya. Saya ambil ngetik, kok ini berat banget gitu. Waktu itu posisi istri saya sudah tidur karena saya ngedit nge-tag naskah itu di tempat kerja lah, di tempat kerja di ruangan dekat kamar. Nah, akhirnya saya pun ini kenapa berat ya gitu, kenapa ini berat, rasa dingin. Akhirnya tanpa berlama-lama saya udah sudahi aja itu editingnya. Ya, saya sudahi. Nah,
kejadian itu esoknya menimpa istri saya. Wah, luar biasa. Karena Betul, memang teman-teman. karena istri saya itu ya sedikit bisa dibilang anak indigo lah ya, anak indigo yang memang bisa Bisa ya? Istrinya bisa ya? melihat makhluk yang tak kasat mata gitu lah ya. Nah ini ceritanya, jadi waktu itu saya belum pulang kerja, jam 9 malam karena di kantor lagi ada lembur nih, Bang Ojil. Jadi ada lembur. Nah istri saya pun nggak cerita pada waktu hari H pas kejadian, karena takut mungkin, takut jadi saya takut atau buat skrip lagi, buat ngedit lagi gitu ya. Jadi ceritanya gini, ketika itu istri saya jam 9 malam tuh mendengar suara yang tangisan seperti suara tangisan yang Bro Andre ceritakan. Aduh, asli? Iya, cerita merinding. kan kedengar suaranya dari mana gitu kan ya. Memang tempat kerja, kalau diilustrasikan tempat kerja saya itu, ini tempat kerja, ruangan kerja, kamar gitu kan. Di sebelah sini kamar utama lah, kamar pribadi ya, kamar. Dengar suara tangisan di mana gitu kan, kata istri. Ya dia itu anak-anak udah pada tidur kan. Dia coba ngampiri di mana, mendekati sumber-sumber suara itu di mana. Nah memang pas keluar ya kita dicari keluar, nggak ada, bukan di situ, tapi suaranya masih kedengar di mana. Penasaran kan, penasaran istrinya di mana ini suaranya. Akhirnya ke dinding, kupingnya tuh ke dinding yang ditempelin ke yang memang di situ ada kantor saya gitu, kantor tempat kerja. Ternyata suaranya di situ. Memang keadaan waktu itu pintunya kan saya sering tutup ya, ditutup. Waktu ditutup, didengar ke pintu, kok suaranya benar di sini, katanya di sini. Ya istri saya pun memang kadang-kadang anak indigo pun ada rasa takut ya, ada rasa takut memang, tapi rasa takutnya itu nggak seperti kita lah ya, seperti orang manusiawi umum lah ya, manusiawi lah ya. Takut lah. Nah itu dia, manusiawi lah, ada rasa takut. Akhirnya penasaran, suara ini ada di mana? Ternyata nih ya, ketika kan itu suaranya. Tapi suaranya itu keras atau pelan-pelan? Kedengar. Orang ini ada cewek nangis. Nah memang suaranya kedengaran di studio tempat saya itu ya, kerja itu, dibuka, itu kaget. Ada cewek ya pakai baju merah persis sama apa yang diceritakan. Persis. Itu dia tuh gini. Waduh, gue sampai merinding nih ceritanya. Jadi Mang Ojil pas dibuka sama istri saya itu, ada sosok perempuan yang lagi gini nih. Oh, merangkak ya? Iya, merangkak gitu tuh. Keluar langsung ke ngampiri istri saya, langsung udah ke belakang langsung hilang. Nah, itu dia sobat Demit. Makanya saya belum berani untuk retake lagi yang part 3. Iya. Pantesan ya, ke pending terus nih sahabat Demit yang teror arwah Lasri. Part 3 belum tayang. Yang kedua pun itu tersendat-sendat, nggak tahu entah ada apa. Oh, ternyata ini yang ceritainnya. Baru tahu nih cerita aslinya kayak gini. Ini saya baru cerita ke Mang Ojil bahwa ada pengalaman ketika saya tag cerita dari Bro Andre yang ngirimin Lasri ini. Nah, tidak kejadian itu kan saya belum tahu ya, saya pun nggak cerita sama istri maksudnya kita nge-tag video horor gini ya. Enggak, saya belum cerita bahwa kita tahu ya. Ada channel YouTube horor, belum tahu. Dan cuma cerita istri aja kemarin waktu setelah kejadian, waktu bilang emang udah dari mana sih nyerita gitu kan. Saya waktu saya pulang kerja udah dari mana gitu. Nggak di mana-mana, saya lagi habis kemarin aja kebetulan saya belum cerita. Saya bikin cerita YouTube lah, cerita YouTube bersama Mang Ojil kan, sama teman-teman. Oh memang cerita apa yang diceritain gitu. Ya ini yang part pertama itu yang saya ceritain, yang jadi ada Bro Andre lah, ini narasumber ya. Andre ini ngirim cerita gitu. Namanya memang ke Lasri gitu. Memang apa si Lasri gimana? Ya si Lasri itu ya meninggal secara tidak wajar kan. Meninggal tidak wajar kan, disantet kan ya. Kematiannya pun sangat tidak wajar lah. Terus istri saya nanya lagi kan, terus gimana sosoknya yang ya Pak, waktu kejadian itu ya pakai baju merah.
rambutnya panjang. Iya. Kaget kan? Pas banget ya. Pas banget kan? Dilihat sama. Iya kan? Wah, istri saya langsung bilang, lah kemarin ya saya lihat itu ada di tempat kerja kamu, senang. Kan saya takut, otomatis kan wajar ya. Iya. Kaget kan, jadi takut kan. Serius? Iya. Ya serius. Nah, ya, kok bisa nyambung? Saya ceritakan, tanya ke istri saya, memang gimana sih kalau kita cerita horor gitu gimana? Ya kalau menurut istri saya yang indigo itu, setiap kita nyerita apa yang diceritakan pengalaman, baik mau cerita pribadi atau orang lain tuh, si arwah yang ceritain itu datang. Terpanggil lah ya. Iya, terpanggil. Atau datang di mana? Nah, Video itu dia. ataupun di Betul. kerja ya. Iya. Nah, Luar biasa. kan ya kita nge-tag video menceritakan apa cerita yang dikirimkan oleh teman-teman Demeter semua, itu perlu tantangan lah, Bang Ojil. Betul. Perlu tantangan, makanya ini part lastri yang bagian ketiga ini belum tayang-tayang. Pending ya. Iya, ternyata kejadian seperti ini saya baru tahu ceritanya seperti ini. Nah. Makanya dari yang kedua ke pending lagi satu video. Sekarang yang ketiga ke pending nggak tahu entah berapa lama sampai. Nah, doain aja lah teman-teman Demeter semua, semoga cerita lastri yang part 3 ini, ya ini part akhir juga, part terakhir. Ya kita mau part akhirin lah. Iya, karena kalau di bagian 4 saya ngeditnya nanti ngebuat skripnya dan yang dikirimkan Andre nggak kuat nantinya, ya. malah takutnya ada ya. Iya. Gitu ya. Aduh, bahaya. Langsung. Bahaya ya teman-teman, waduh. Ya itulah pengalaman behind the scene dari cerita lastri. Luar biasa ya. Iya. Cerita teror arwah lastri ini langsung kejadian sama hostnya sendiri nih yang menceritakan. Mudah-mudahan ya saya tidak. Tapi cerita rumah sakit itu yang kemarin tayang ya, yang kemarin baru-baru tayang itu luar biasa banget ya. Luar biasa. Cerita itu. Pengalaman siapa temen? Itu dari teman dulu ya, teman cerita kerja saya dulu. Oke. Kan saya kerja di rumah sakit. Nah ternyata teman saya ngerasain kejadian seperti itu sangat-sangat luar biasa lah, di luar nalar lah ya. Iyalah, itu kejadiannya di Bandung kan? Bandung. Ini rumah sakit yang daerah-daerah atas sana kan? Iya, pokoknya rumah sakit Terbengkalai daerah atas lah ya. Oke. Tahu lah rumah sakit Terbengkalai di Bandung di mana aja. Oke. Itu ya sangat luar biasa lah, ngelahirin dibantu gitu. Nah anaknya pun dikasih kelebihan gitu. Oh, itu kejadian tuh pada tahun berapa ya? Kurang lebih 2008 ya. 2008 lahir, berarti sekarang anaknya udah 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun sampai 14 tahunan ya? 12 tahunan. Oke. Anaknya SMP mungkin ya? SMP, Ya, sekitar SMP-an. SMP ya memang saya belum kontak lagi sih temennya, tapi kemarin belum nanya-nanya lagi gitu anaknya gimana gitu. Tapi beliau kemarin mengirimkan memang langsung via WhatsApp dulu sih, tapi saya coba kirim aja ke email Demit Official biar langsung sama tim diolah lagi ya. Lebih diperjelas lagi ceritanya gimana. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kok bisa gitu sosok makhluk astral, makhluk gaib atau jin gitu ya, bisa ngerubah suasana yang kan memang kan suara rumah sakit itu kan terbengkalai kan, otomatis kan diceritakan di situ. Ketika sudah sadar, dinding-dindingnya kan ya sewajarnya rumah bangunan yang terbengkalai kan ya. Betul, kotor. Tapi kok bisa ya dia ngelihat itu rumah sakit normal gitu ya awalnya. Ya justru itu mungkin ya, ini kan namanya makhluk gaib lah, bisa merubah apapun jadi bagus gitu kan. Si yang narasumbernya atau yang menceritakannya pun, atau Rudi yang waktu itu disebut, itu pun kan lagi panik, pikirannya juga kalut kan. Oh iya. Kalau lagi kayak gitu kan apapun bisa terjadi lah, ngelihat makhluk ini, ngelihat makhluk itu, lagi kaget. Nah kebetulan kan makhluk yang mungkin nolong kelahirannya pun itu baik lah, kalau menurut saya kan baik, itu menolong kelahiran kan ya. Pasti ada sisi positif dari diri orangnya sendiri. Dari si Rudi itu ya. Ya. Saling ibadah. Nah ada yang menolongnya, itu sangat-sangat luar biasa sih ceritanya. Dibilang anaknya lahir secara normal kan? Terus ibunya pun tidak merasa sakit kan? Betul. Kan kebayang gimana itu prosesnya ya? Gimana prosesnya gitu kan? Namanya lahiran kan, aduh harus tarik napasnya bener, ngatur napasnya, terus ya
teriak-teriak lah, darah keluar kemana-mana. Ini ngerasain sakit luar biasa. Iya ya. Iya. Dan mungkin si Rudy itu karena panik mungkin ya, karena panik dia tidak sampai connect gitu ke Iya. apa, ada lahiran ada darah lah Iya, sampai ini ya. betul. Mungkin karena keadaan panik betul, ya. karena panik dan memikirkan hal di sekitarnya. Fokus aja iya, langsung, iya, yang iya. penting kan anaknya lahir. Iya iya iya. Tuh. Dan hebatnya lagi apa, si ibunya itu bisa langsung pulang, Langsung jalan. Hebat. Luar Satu biasa. hari langsung pulang. Luar biasa pengalaman. Istri saya juga melahirkan menginap dulu di rumah sakit. 3 hari lah ya, Iya, minimal minimal 3 hari rumah lah ya. sakit, baru pulang. Luar biasa. Ataupun lahiran normal ya keesokan harinya lah. Iya. Langsung boleh pulang. Kalau ini boleh langsung pulang. Sekarang Sangat luar biasa. tahun 2022 rumah sakitnya masih gitu kan? Masih mungkin masih terbengkalai ya. Masih ya? Terbengkalai. Masih. Nah, kan sekarang kan nggak tahu kalau tahun 2019 ya, menurut prediksi saya sih rumah sakit yang itu kan banyak konten-konten kreator juga yang datang ke sana. Iya. Yang memang di situ banyak masih ada peralatannya. Iya. Masih ada Namanya peralatannya. rumah sakit terbengkalai ya pasti ada peralatan, ada bed, ada berangkar yang masih ditinggal. Akan dibawa lah. Itu pasti di situ disimpan sampai ya entah kapan mungkin bisa beroperasi lagi. Oke. Aduh. Luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa. Narasumber kita menceritakan itu. Nah, kalau sobat-sobat Demiters juga ya yang punya cerita atau pengalaman pribadi tentang cerita misteri, boleh kirimkan ke kami, atau mau cerita langsung di studio kami, boleh. Kita jalin silaturahmi, kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol santai. Betul. Ya, ngobrol-ngobrol santai seputar misteri lah gitu. Tuh. Bukan misteri aja, ngobrol santai aja. Mau di skrip ataupun langsung boleh langsung aja. Nah ini untuk apa, cerita yang kemarin tentang ini loh, apa, mitos yang nggak boleh mancing malam hari. Oh iya, betul ya. Kang Gali yang nyeritain ya. Itu waktu teman saya itu cerita, emang udah lama sih, tahun 2004 pengalamannya. Ya waktu itu sebelum tahun 2002 kan, 2004 itu wilayah sana ya masih asli lah ya, masih asli lah. 2004 lah. Sawah masih banyak. Masih banyak, belum banyak pembangunan ya. Iya betul, perumahan masih banyak. Sedikit lah. Dan memang waktu zaman dulu kalau ada mitos-mitos itu banyak mitos-mitos ya. Beda zaman sekarang betul. Ya. Zamannya Mobile Legend. Kalau dulu mitos aja. Sampai diam di depan pintu pun nggak boleh. Kalau zaman sekarang waduh. Kayaknya udah seiring perkembangan zaman mungkin ya. Karena waktu zaman tahun 2004 belum ada WhatsApp, ya, belum ada internet yang canggih lah gitu ya, belum ada ya. Belum ada. 2004. Walaupun lah kuartel yang ngantri gitu. Betul, waduh. Jadi memang pengalaman kita sebut aja lah namanya si Ade ini ya, Didi ya. Si Didi ini penasaran lah, dia penasaran memang bener nggak sih mitos di situ tuh kalau mancing nggak boleh malam gitu kan. Si Didi ya penasaran, dia coba itu malam Jumat. Luar biasa ya, saking beraninya penasaran itu langsung dicoba. Iya, karena mungkin dulu anak-anak zaman dulu kan nggak ada kegiatan lain ya. Coba kan kalau zaman sekarang ya itu main game, gadget lah ya, main gadget. Kalau zaman dulu kan anak ngumpul ngobrol kan, bener-bener ngobrol gitu, apa nih yang mau dilakuin ya. Kadang-kadang sampai kelewat batas gitu kan, melanggar mitos yang ada di wilayahnya gitu kan ya. Nah udah dikasih tahu sebenarnya si Ade ini udah dikasih tahu malam Jumat itu nggak boleh mancing lah. Tapi dia kalau bahasa Sundanya itu ngurak lah. Bandel ya. Temenang si bebejaan seberapa kali temenang ngurak terus saya anter. Nah akhirnya si Agus teh kan kasihan lah lihat si Didi ini ya. Si Didi ini namanya sebutannya sendiri gitu, ngurak sendiri, temenin lah sama si Didi. Ya akhirnya kan kejadian akhirnya kan bener. Nah malam Jumat yang ngurak belut ya didatangi lah, bener lah. Karena itu warga sana udah ngasih tahu, ya udah beredar lah, udah pada tahu semua lah. Kalau biasanya yang ngurak di tempat itu suka ada sosok kuntilanak gitu. Iya, yang ngejaga itu ya tempat itu mungkin ya. Yang sering ganggu juga kan di situ tuh kan. Ya saya pernah sih ke lokasi di situ. Tapi saya belum pernah lagi kalau sekarang, nggak tahu udah berubah atau enggak gitu, nggak tahu jadi perumahan apa gimana gitu ya. Waktu dulu saya pernah ke situ, memang di situ tuh lokasinya ya sawah gitu ya, sawah.
ini kan ada jalan kecil, jalan jelek lah. Nah di belakangnya ada sungai. Sungai itu ya ada pohon-pohon besar. Nah pohon itu yang memang apa ya? Loa ya? Pohon loa. Oh iya. Pohon iya. loa. Loa itu apa? Pohon apa ya? Pohon loa itu bijinya merah hitam gitulah. Tahu? Jadi saya searching di Google juga pohon loa. Namanya pohon loa juga. Pohon loa juga. Pohon loa kayak juga. buah-buahan gitu ya? Ya, merah hitam gitulah. Nah, di situ ya ternyata si Didi ini benar dikejutkan sama sosok kuntilanak yang iya, ngurak malam-malam. Luar biasa. Aduh luar biasa. memang ya akhirnya kan udah penasarannya udah kejawab, ya udah kejadian. Nah, akhirnya si Didi ini apa ya? Kaget gitu. Maksudnya oh ya benar juga ya. Ternyata bukan hanya ucapan mitos belaka gitu kan. Kan seperti kalau misalkan hanya mitos, kalau tidak ada kemarin berarti kan mitos itu kan. Iya, betul. Kalau memang ini ada faktanya ya. Berarti bukan mitos. Bukan mitos. Ini ada kebenaran. Berarti beneran. Itu sosoknya di pohon ya, ngeliatin aja ya, nggak duduk gini. Nah ini kan si Didi ini ceritanya kan kemarin singkat ya, ceritanya singkat banget ya, ceritain ya kalau pas saya ketemu sama Didi ya, si Didi ini kuntilanaknya itu ya rusuh gitu, baju merah. Dan kalau memang terkenal kuntilanak merah itu apa ya sebutannya, sok mudag lah senangnya, ekstrim lah, sering ngejar lah, jahil ekstrim lah lah, dibanding yang kuntilanak putih katanya. Ya pakai baju merah, rambutnya semeraut lah gitu ya, gimana layaknya imajinasi kalau kita imajinasikan seperti TV-TV lah, kayak film-film Susana, ya gitulah, auranya jahat lah ya, begitulah. Akhirnya ya si Didi pun lari kan, yang memang dia sering awalnya pemberani lah gitu ya, akhirnya kan lari juga, ninggalin si Agus yang pingsan temannya. Aduh, kasian banget si Agus ditinggalin. Parah emang banget sih. Parah emang ditinggalin. Cuman emang kalau ini sampai kejadian diganggu sama kuntilanak merah itu atau warga setempat itu, minimal hasil lemparan jaring nguraknya itu si belutnya itu dilemparin ke belakang. Oh, menurut mitosnya. Ya, harusnya gitu katanya. Jangan, tapi kita nggak boleh lihat ke belakang. Iya. Lemparin aja katanya, lemparin aja. Nanti kalau dia masih bilang, ngomong kan di dalam cerita kan ngomong ayaan gitu ya. Kan kalau bahasa Indonesia itu adaan lah, dapat nggak gitu kan ya. Nah, lempar aja ke belakang. Kalau ngomong itu lagi lempar aja ke belakang. Oh gitu. Satu aja ya? Lempar aja ke belakang kalau ada yang ngomong gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau nggak dapat ada yang ngomong gitu gimana? Iya, kabur lah, pasti pingsan kayak si Agus itu. Terus pingsan sampai besok masih pingsan di situ. Itulah biasa. Luar biasa ya, memang mitos-mitos zaman dulu tuh banyak sekali. Banyak mitos-mitos yang memang dari cerita orang tua dulu tuh selalu banyak mitos yang diceritakan. Tapi sampai sekarang pun saya belum ngerti sih. Kenapa gitu ya? Kenapa sih mitosnya, kenapa sih masih belum terjawab juga sih. Benar sih. Dan ini ngomong-ngomong tentang sosok kuntilanak ya. Menurut Mang Ojil, gambaran dari sosok kuntilanak itu apa sih? Kalau menurut saya kuntilanak itu adalah sejenis makhluk halus ya, atau jin lah ya, yang mungkin dulunya pernah hidup. Kalau menurut saya pernah hidup karena mungkin semasa hidupnya amalannya buruk. Nah, dia meninggal ataupun ada kejadian apapun tidak sempurna, dia meninggal, dia punya dendam ataupun tidak ikhlas, dia niatnya balas dendam ataupun ingin jahil. Nah, itu jadilah sosok yang sangat menyeramkan. Kuntilanak berwarna merah itu, karena setelah meninggal pun dia masih ada niat untuk balas dendam ataupun jahil menurut saya. Nggak tahu nih menurut Kang Gali atau tempat sobat-sobat Demeter, itu kan banyak lah ya. Iya, beda-beda ya, pasti ya. Ini kalau menurut Mang Ojil ini jadi sosok perempuan yang memang mati atau tidak wajar. Tidak wajar. Berarti ya. Betul, mempunyai maksudnya tanggungan di masa hidupnya gitu ya. Entah itu kejadian apa gitu ya. Ada rasa belum ikhlas. Berarti itu dari
arwahnya apa dari jin pengikutnya? Biasanya dari korinnya ya, dari korinnya. Terus memang Oh iya, skor ini yang menemani dia dari lahir kan iya, ya? dari lahir. Oke. Korinnya yang ngerekam dia semasa hidup. Nah, kejadiannya ya setelah meninggal dia ngerasain seperti itu. Oke. Ya memang sosok mitologi hantu-hantu atau apa makhluk-makhluk halus di Indonesia ini luar biasa ya. Luar biasa. Pada mengerikan lah ya. Mengerikan, khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya. Kuntilanak. Pocong. Genderuwo. Wah banyak. Genderuwo. Ngeri. Aduh. Nah, ini juga sih sebenarnya ada satu pendapat dari istri saya kan. Saya sering tanya sih ke dia gitu kan. Untuk sebagai anak indigo itu gimana sih sebenarnya sosok pembagian sosok seperti itu gitu ya. Ya memang ada level-levelnya. Nah, ya jawab gini sebenarnya. Kalau di makhluk ya untuk makhluk ciptaan Allah itu ya sebenarnya kan ada jin, manusia gitu kan ya sebenarnya. Nah, selain itu kan kita kan barunya cuma tahu jin sama manusia, tapi di golongan jin ini beda-beda. Betul. Ada ririwa, katanya. Ada jurig, ada demit. Banyak ya? Beda. Ada ririwa, ada tadi apa lagi? Demit, sama satu lagi jurig. Beda level atau gimana? Beda dari mungkin kalau kita beda dari kastanya mungkin ya. Mungkin dari level lah ya. Levelnya. Nah, ini kalau orang yang sudah meninggal secara tidak wajar itu jin korinnya nanti berubah menjadi jurig. Ya, hantu yang sering kita temui, kuntilanak. Oke, kita lanjutkan lagi tadi sampai ke penuhan memori. Luar biasa ya Luar biasa. ceritanya. Memori Luar sampai biasa. penuh. Maaf kalau diulang lagi ya, nggak apa-apa langsung aja ya. Jadi kita itu tadi dibagi cerita dari istri saya ya, yang anak indigo itu yang dibagi ada jurig, demit sama Ririwa ya. demit sama Jurig, demit, ririwa ya. Ririwa betul. Ririwa ya. Ririwa. Ririwa ya. Ya. Jadi tadi itu udah ceritain jurig udah kan. Terus demit udah. Jadi demit itu kan memang yang udah lama di situ tinggal dan emang ilmunya pun lebih tinggi lah daripada daripada si jurig gitu jurig, ya. daripada si jurig. Karena memang tinggal menetapnya pun sangat lama ya di situ. Iya. Mungkin bisa sampai ribuan tahun Nah, ya. gitu. Kalau ririwa tuh lebih ke orang bukan orang, sosok yang memang contohnya seperti genderuwo, terus apalagi ya. Jadi memang sosok yang ilmunya itu memang nggak terlalu tinggi seperti The Demit ini, tapi dia memang nggak pindah-pindah, menetap di wilayah itu gitu. Jadi di wilayah itu si ilmunya biasa aja. Cuman memang riwa ini lebih ke yang sosok yang lebih kayak genderuwo, buta gitu kan ya. Yang gitu-gitulah. Yang menjaga tempat itulah ya. Ya. Yang bisa menjaga tempat itu. Ya memang. Tapi itu di atas levelnya jurig ya. Tapi di bawah demit. Itulah kalau bisa dibilang diklasifikasikan begitulah. Ada juga memang yang kategori apa sih? Kategori yang bisa apa ya kalau istilahnya ini bisa jadi juri gitu, ini bisa jadi ini bisa jadi ini. Kalau orang yang mati yang tadi tidak penasaran gitu ya, mati penasaran ya juri, jadi juri. Jadi juri ya memang kalau ke anak-anak indigo itu biasanya suka pengen bukan ngobrol ya, pengen minta tolong sebenarnya. Lebih ke minta tolong, pengen disempurnakan sebenarnya. Yang juri gitu. Ya, sebenarnya. Tapi untuk mereka kalau istri saya tuh lebih ke mereka tahu bahwa dia anak indigo tapi pura-pura nggak ngelihat. Kalau istri saya jadi karena kalau di
istilahnya kalau diladenin itu keterusan gitu. Nanti ada lagi terus-terusan ya. Terus-terusan. Ngikutin gitu. Ada terus-terusan. Oh ini udah bisa ditolong, yang lainnya ikut. Iya sih. Jadi memang apa ya, lebih baik kalau nggak mau memperdalami yang begitu ya nggak usah digubris gitu, maksudnya cuekin aja gitu. Tapi memang sebenarnya kalau misalkan yang mati nggak sempurna itu bisa nggak sih disempurnain, atau cukup didoakan saja, atau harus ada ritual-ritual tertentu sih untuk disempurnakan? Oke. Biasanya kalau menurut istri saya sih ya, kalau yang meninggal secara tidak wajar itu otomatis sebenarnya harusnya anggota keluarganya sering-sering berdoa, sebenarnya sering ngirim doa. Yasinan ya. Yasin tiap malam Jumat kan, setelah dia namanya tuh sholat fardu gitu ya, berdoa untuk mendiang yang udah ditinggalkan gitu ya, supaya dia pun dapat cahaya, istilahnya lah, dapat cahaya dari kiriman doanya gitulah. Oh jadi memang harus didoakan lah ya sama keluarga terdekatnya ya. Biar doanya sampai mungkin ke Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ya. Iya, karena ini pernah juga kejadian sebenarnya. Pernah kejadian juga. Jadi singkat cerita, saya nggak sebutin nama ya, tapi ini dari saudara sendiri yang memang udah meninggal. Jadi istri saya itu cerita ketika dia beres sholat isya malam itu. Ketika biasa kan kebetulan ayah dan ibunya istri atau mertua saya sama ibu mertua udah meninggal kan, jadi biasanya habis sholat isya itu ngirim doa. Nah ketika ngirim doa pada waktu itu ada yang datang, sosoknya tuh gimana ya, hitam, tapi istri saya tahu itu siapa. Bahwa itu saudaranya yang meninggal kemarin. Jadi ngomongin gini lah, kita sebut aja lah namanya, misalkan siapa ya, Derry lah misalkan ya. Nah ketika beres sholat itu dia istri berdoa, datang itu bilang doaku, bahasa Sundanya gini lah, doakeun Mang Derry gitu. Doakeun Mang Derry Neng, datang minta doa. Biasa ya, langsung terjadian sama saudara. Iya, sendiri ya, kebayang ya ngelihat sosoknya seperti apa gitu kan. Dan biasanya anak indigo itu udah punya tanda-tanda kalau ada orang yang mau meninggal sebenarnya. Ada ya. Ada. Pernah juga kejadian soalnya. Tapi karena nggak mau ngeduluin rahasia Allah kan itu kan ya, rahasia Allah, karena kan sebenarnya anak indigo itu ada dari jin pendamping kan sebenarnya. Ada jadi jin pendamping kan. Aninya ya, yang ngasih tahu lah ya. Yang ngasih tahu. Waktu itu kejadian sama saudara saya sendiri juga. Nah, istri bilang ketika itu saudara saya lagi sakit, ada di rumah sakit. Awalnya tuh nggak apa-apa lah, normal, sama tiba-tiba jatuh sakit di rumah sakit kan. Ya, tanda-tanda itu dia tuh waktu itu kalau secara umumnya wajarnya orang normal lah, kita masak nasi baru juga masak nasi kan. Tanda-tandanya kenapa baru ditinggal 2 jam udah ini nasinya basi. Nah, itu tanda ya, tanda itu satu, itu tanda umum, udah orang lain tahu lah kalau gitu ya. Nah kalau ini istri saya bilang ini siapa, kita sebut aja lah Wa Anu gitu ya. Udah gak lama lagi hari ini mau meninggal lah, kasarnya lah, mau meninggal. Tapi nggak usah bilang-bilang, bahwa kalau hari ini mau meninggal, didoain aja mungkin ya. Karena datang ya mungkin nggak tahu jin korin ya datang gitu. Ketika beres sholat datang gitu.
istri saya bilang aja langsung, benar malamnya kan meninggal. Luar Tapi biasa. walau-walam ya, Ya, walau-walam gitu ya. itu mungkin ya memang pas kejadiannya seperti Iya. itu mungkin ya. Tapi memang anak indigo sangat luar biasa ya. Itu memang mentalnya harus kuat lah ya. Mungkin dari sejak kecil memang sudah ngelihat yang kayak gitu-gitu. Itu nantilah kalau ada kesempatan, karena istri saya lagi sibuk jagain anak juga ya, mau diundang ke studio ya. untuk ya riweuh lah untuk ngobrol-ngobrol gitu kan ya, bagaimana, karena dia itu banyak sebenarnya kejadian-kejadian ya yang tanya lah Di luar nalar lah ya. di luar nalar udah banyak lah sebenarnya. Karena waktu dulu juga pernah dia tuh pernah lihat itu sejak kelas 4 SD. Pas dia udah ngeliat Nah, makhluk gaib ini. Terbiasa sampai 4 SD sekarang. sampai sekarang. Ngeri juga ya anak indigo sebenarnya. Mentalnya memang harus kuat lah, harus dipondasi. Nah itu dia, karena sebenarnya kalau ditanya emang takutnya sih ya, namanya orang normal ya, ada rasa takutnya juga sebenarnya. Ada rasa takut lah sama orang, sama makhluk gitu lah. Iya. Kadang gitu ya. Betul, manusiawi lah ya. Iya. Namanya manusia lihat yang beda alam atau beda bentuk juga sih takut. Apalagi yang dilihatnya serem gitu ya, sosoknya yang hancur atau serem lah ya. Itu dia, karena mungkin anak-anak indigo ini kalau menurut cerita gitu ya, menurut cerita itu anak-anak indigo dia itu kalau nggak turunan dari orang tuanya pasti ada dari keluarganya lah, dari keluarganya yang memang dari buyutnya bisa juga begitu gitu. Cuman dituruninnya pas ke itu nggak semua nggak semua bisa. Nggak semua bisa. Iya. Keturunannya pun paling ya salah satu lah yang dipilih. Ya kebetulan lah nurunlah ke istri karena mungkin ayahnya juga orang bisa gitu. Oh iya. Ayahnya juga Dari orang bisa. ayahnya, dari kakeknya ke ayahnya. Iya. Itu hampir warganya lah, keluarga atasnya pasti. Iya, pasti. Karena waktu dulu pernah nemu juga cincin batu gini ya. Batunya batu merah delima. Jadi waktu tidur itu ada gumur angin lah, gitu kedengeran kan, ada pohon-pohon itu kan, gitu. Tiba-tiba tuh di bawah bantal tuh ada seperti yang kelap-kelip itu, merah. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba, net. Nah, tapi istri saya tuh nggak mau menerima yang gitu, dibuang kan, dibuang. Nah, besoknya datang lagi, sampai 4 hari berturut-turut, kayak gitu. Akhirnya pas 4 hari berturut-turut dibuang, nggak datang lagi. Nah pas ditanya, kebetulan kan kakaknya juga bisa gitu ya, ngomong gitu. Memang nggak sembarang orang bisa dapetin itu. Jadi dia tuh jodohnya lah, mencari tuannya gitu, jodohnya yang mau ini. Tapi memang harus diurus. Iya. Udah mulai kodam ya. Ini kodam bukan? Iya. Ada isinya lah pasti. Tapi nggak mau kan, saya ngapain lah gitu lah, ngapain ngurus anak, takutnya kan ke anak gitu kan. Iya. Nggak diterima, ini udah aja. Udah pas ya. Iya. Akan kembali lagi mungkin nyari tuan lagi. Banyak sebenarnya kalau diobrolin cerita dari istri ya. Iya. Pengalaman. Habis lagi nanti ngomongin. Banyak. Nah ini kita juga Sobat Demeter, kalau yang punya cerita gitu ya, punya pengalaman misteri, boleh kirim ke email kami lah di bawah ya. Nah, atau mau datang langsung ke studio juga boleh. Sangat diterima ya. Kita cerita, ngobrol-ngobrol lah, kita sharing-sharing juga masalah tentang kupas masalah misteri lah ya. Misteri boleh, mau menceritakan tentang masalah pribadi boleh, tapi yang misteri ya, jangan yang curhat-curhat gitu. Curhat-curhat India. Curhat India. Itu mah beda lagi Gitu. Nah, ini di episode kumis kali ini ada lagi nggak yang mau dikupas nih, Bang Wajir? Kalau saya sih mungkin kejadian itu aja sih, mungkin pas misteri selanjutnya aja ya minggu depan aja, karena biar tambah ini lagi ya, maksudnya kita ada pengalaman lagi ya dari yang lagi ya, dari yang lain. Karena yang diceritakan malam ini sangat
udah banyak cerita ya. Iya. Sampai berapa? Luar biasa. Luar biasa 4 ya. 4 cerita diceritain. Mungkin Iya. biar nggak olap juga nih. Demiter ya. Tapi kalau misalkan Kang Gali ada yang mau ceritain, boleh aja sih ceritain aja. Nanti aja deh mungkin ya di episode kumis selanjutnya ya. Ya. Karena kita tag juga takut kemalaman kan, takut nanti ada kejadian lagi ya. kan. Seperti teror arwah Lastri ya. Iya. Sampai sekarang belum keluar part 3-nya. Iya, doain aja ya teman-teman supaya teror arwah Lastri part ketiga ini berjalan dengan mulus gitu ya. Kemudian ya lebih saya bisa concern lah untuk menceritakan kembali gitu ya. Semoga lancar lah. Lancar lah, amin. Semoga nggak ada kejadian hal di luar nalar lah ya. Nah itu dia, Normal-normal aja. Normal-normal aja. Sesuatu yang karena ya jujur aja, siapa yang mau diikutin. betul. Namanya manusiawi, kalau diikutin kayak gitu ya ngeri-ngeri juga. Iya. Kadang bisa sakit, kadang bisa Iya, kayak pengalaman banyak lah ya. Banyak yang inilah. Nah, mungkin episode kumis kali ini cukup sekian kan ya. Nanti kita bahas lagi ya di kumis selanjutnya ya. Tiap malam Jumat ya. Jumat kita cerita kumis lagi. Aja. Ya, mungkin sekian sobat Demiter semua, cerita kumis dari saya Gali. Saya Wilson. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel kami untuk di subscribe, mohon dukungannya supaya channel Demit Official lebih berkembang. Betul. Dan kita lebih semangat lagi ya untuk buat kontennya ya. Meskipun ada kejadian aneh. Aneh juga, tapi demi sobat Demiter kita terus gas kita lanjutkan terus, kita semangat lah pokoknya. Terima kasih banyak ya untuk sobat Demiters juga yang telah subscribe, yang telah dukung perkembangan channel kami dari awal ya. Terima kasih, semoga Allah lah balas kebaikannya ya. Amin. Ya. Cukup sekian, Gali dan Ojil Sani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.